Ada undangan, Mbak? Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Kalau iya. Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Kunci ke Kampung Bayam, gimana tuh? Pak Anies tadi mengklaim katanya di beliau sebelum mengakhiri jabatannya sudah menyerahkan kunci kepada Wahyu. Tanya aja, kita punya jangkauan. Tanggapannya Pak, kalau sumber daya misi tidak signifikan? Nggak ada ya Pak, berarti nggak ada. Saya nggak tahu, kan saya nggak jabat. Yang tahu yang bersangkutan. Oke, cukup. Warga korban gusuran pembangunan Jakarta International Stadium tidak kunjung pindah ke Rusun Nagrak. Padahal, rusun itu sudah disiapkan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajarannya supaya warga Kampung Bayam bisa mendapatkan hunian yang layak. PLT, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, mengatakan Rusun Nagrak yang disiapkan pihaknya lebih layak huni dibandingkan tempat tinggal mereka sekarang di tenda-tenda dekat JIS. Pemerintah sudah menyiapkan rusun di Nagrak dan mohon warga juga bisa menerima rusun tersebut. Jadi gini, saya kan harus mendengar aspirasi masyarakat. Saya juga harus menghargai Jakpro yang perseroan selaku pemilik bangunan. Menjalankan perseroan itu ada kaidah-kaidah aturan, harus menjaga GCG, harus menjaga akuntabilitas yang baik. Maka saya memberikan beberapa alternatif. Bisa di tempat di Nagrak, bisa di Pasar Rumput, dan kami akan bangun kembali atau tanah pasir yang sudah ada, kami akan bangun kembali rumah susun di sekitar sana. Sebagai informasi, warga Kampung Bayam masih enggan pindah ke Rusun Nagrak lantaran masih menagih janji Pemprov DKI Jakarta untuk bisa tinggal di Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang awalnya diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam yang terkena imbas pembangunan JIS. Namun, PT Jakarta Propertindo selaku pengelola KSB belum bisa melakukan serah terima kunci kepada warga lantaran masih terganjal masalah legalitas lahan yang diklaim masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga. Lantaran belum bisa menempati KSB, akhirnya Heru Budi beserta jajarannya berinisiatif memindahkan warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak. Takkan pernah berhenti, air mata kami bukan air mata untuk meratap kesedihan, namun air mata kami adalah meratap untuk kebahagiaan, di mana keadilan ini peringatan untuk seluruh pejabat dan penguasa bahwasannya kaum papa ini adalah kuasa untuk negara, bukan pejabat atau kuasa. Melainkan kami yang butuh perhatian di pundak pemerintah dan para pejabat itu ditanggung rakyatnya. Seharusnya di sini kita peringati bahwasannya hari ini bukan untuk kebebasan kaum papa, namun ini adalah kebebasan untuk kaum pejabat dan penguasa. Atur saya, semoga kalian semua menikmati apa yang menjadi penindasan untuk kami. Pemprov DKI Jakarta sangat berharap warga bisa menerima Rusun Nagrak. Ini Rusun Nagrak benar-benar rusun yang layak, fasilitas di sana juga sangat lengkap. Oleh karena itu, Pemprov berharap warga Kampung Bayam bersedia pindah ke Rusun Nagrak. Apalagi Rusun Nagrak sudah siap huni dan warga Kampung Bayam bisa langsung menempatinya. Banyak warga umum antri, ini warga yang sudah difasilitasi dengan baik harusnya menerima. Alhamdulillah, tuntas. Terima kasih kesabarannya. Yuk sehat Pak ya. Amin. Semoga sehat. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Barakallah. Ya, makasih. Saya terima kasih banyak, makasih. Udah terlaksana rusun hunian kita yang
begitu megah gitu. Iya Bu, bagus ini. Sangat Depan bangga. depan stadion lagi. Internasional lagi, Pak. Internasional. Untuk diketahui, Kampung Bayam dibangun kembali oleh Pemprov DKI Jakarta yang menjadi pemukiman warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana proyek JIS melakukan groundbreaking pembangunan penataan Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara. Jakpro telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan RAP bersama warga sekitar yang terdampak pembangunan JIS sejak Mei sampai Agustus 2019. RAP ini bertujuan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap dapat hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan. Hal itu merupakan babak baru untuk peletakan batu pertama pencanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan memang ada urutannya. Ketika proses tersebut, bagi yang menjalani akan terasa lama, tapi sesudah nanti terbangun, akan menjadi sebuah tempat menorehkan sejarah panjang di masa depan. Ada undangan, Pak. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Kalau Iya. Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada. Dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak. Ini agenda utama yang harus kita tuntaskan. Saya waktu pertama kali masuk Jakarta, masih ingat waktu Waduk Pluit jebol banjir, Ratu Harari, itu ternyata semua rusun Marunda itu udah dijarah. Jadi bagi saya ini cuma mengulang aja kejadian dulu yang nggak diawasi dengan baik. Itu dijarah. Saya sempat waktu itu memperbaiki itu, saya minta CSR pengembang-pengembang. Mungkin masih ingat ya di berita itu semua CSR itu kan semua dijarah, sampai kloset, keramik, pintu, jendela semua dijarah. Jadi ini saya nggak tahu kok terulang lagi gitu loh. Aset Rusunawa Marunda Klaster C rep dijarah sejumlah petugas. Akibat kejadian itu, rusun yang sudah lama tidak berpenghuni akan dilakukan revitalisasi atau dibangun baru. Heru menargetkan pembangunan 2 tower baru pada 2025. Ia menyebut anggaran pembangunan tower itu sudah diproses saat ini. Sebelumnya, aset Rusun Blok C Cilincing Jakarta Utara rep dijarah orang tidak bertanggung jawab. Rusunawa Klaster C yang terdiri atas 500 pintu dikosongkan pada September 2023 karena 5 bangunan di Klaster C dinilai tidak layak huni oleh BRIN. Berdasarkan hasil dari penelitian, BRIN dinyatakan tidak layak huni sejak tahun 2021 dan pada Agustus 2023 terjadi robohnya atap. Dalam waktu 1 bulan, 541 penghuni warga Klaster C1 sampai C5 direlokasi di bulan Oktober. Akhir September baru selesai pemindahan. Tidak memantau memang berapa lama mereka melakukan kegiatan itu, tetapi pada saat tertangkap pada saat itu barang yang diambil itu tidak signifikan. Artinya dengan perbandingan pertimbangan itu dia lalai dalam menjalankan tugas, akhirnya berupa punishment itulah yang kita berikan. Dalam kasus penjarahan Rusun Marunda tersebut, 7 petugas yang ada di Rusun Marunda pernah kedapatan mencuri aset bangunan berupa kabel dan sebelah besi yang menempel di tembok rusun. Atas kejadian tersebut, 7 petugas itu dipecat. 7 petugas itu terdiri atas 5 petugas security dan 2 petugas kebersihan. Petugas yang didapati mencuri sudah dipecat. Ada 7 pegawai yang terlibat di dalam penjarahan ini gimana Pak? 7 pegawai yang mengamankan ini Rusun Marunda itu terlibat penjarahan. Ya, tapi tidak dilaporkan, itu bagaimana Pak? Ya, saya minta inspektor nanti ngecek, harus ditindak tegas, nggak ada cerita. Saya tadi pagi sudah telepon inspektorat. Heru Budi mengungkapkan perkembangan terbaru terkait penyelidikan kasus penjarahan itu. Ia menyebut 3 diantaranya tengah diproses hukum. Meski begitu, Heru belum membeberkan rinci siapa saja 3 orang yang diproses hukum tersebut. Heru meminta kepada aparat untuk memproses semua yang terlibat. Yang melakukan melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Itu sudah diproses di Polda. Kemarin para pelaku motifnya melakukan ya
saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjarahan, pencurian ya ditindak. Oke, apakah ada dugaan ini juga menyangkut orang-orang yang ada bekerja di sana gitu Pak? Orang dalam gitu? Nggak ada lah. Sementara itu, warga Rusunawa Marunda mempertanyakan mengapa kasus penjarahan aset rumah susun yang berada di Cilincing, Jakarta Utara tersebut belum juga dilaporkan ke polisi, sehingga belum ada pelaku yang dipidanakan. Secara kasat mata, klaster C jaraknya berdekatan dengan jalan raya dan pos security, sehingga tidak mungkin petugas keamanan dan pengelola tidak mengetahui aksi penjarahan itu. Penjarahan tidak dilakukan hanya sekali, melainkan terjadi selama berbulan-bulan. Pihak kepolisian sudah terbuka dan siap untuk menindaklanjuti kasus penjarahan ini apabila pihak pengelola melakukan laporan. Tidak memantau memang berapa lama mereka melakukan kegiatan itu, tetapi pada saat tertangkap pada saat itu barang yang diambil itu tidak signifikan. Artinya dengan perbandingan pertimbangan itu dia lalai dalam menjalankan tugas, akhirnya berupa punishment itulah yang kita berikan. Pengelola Rusun Marunda sebelumnya menyesal karena tidak pernah melaporkan tindak pencurian aset ini kepada pihak kepolisian. Selama ini, pihak pengelola hanya memberikan hukuman pemecatan kepada 7 pegawai Rusun Marunda yang kedapatan mencuri aset dalam bentuk besi dan kabel. Hal itu menjadi bahan evaluasi. Klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023. Besi atau trali balkon, kabel, aluminium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling. Tidak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya. Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusun Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kan untuk masalah pintu-pintu akses masuk ke unit itu udah kita tutup, kita gembok, kita las, bahkan kita kerjasama dengan teknisi, kita las-lasin tuh pintu, semua pintu kita las, dan juga udah kita garis polis line apa segala macam supaya nggak ada warga masuk ke situ untuk. Nah cuman karena keterbatasan kami sebagai keamanan dan juga akses masuk itu dari sudut mana aja bisa gitu loh, terkait masalah blok C itu. Penjarahan Pak Asbang sudah koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat, ya harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum ya. Ada beberapa yang sudah mau diproses. Pak, itu kan penjarahannya terus terjadi ya, apa ada rencana untuk pembongkaran rusun di blok di klaster C itu? Enggak ada. Ya pelakunya kita tangkap aja. Pihak-pihak yang melakukan melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Itu sudah diproses di Polres. Kemarin para pelaku motifnya melakukan penjarahan? Ya saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjarahan, pencurian ya ditindak. Oke, apakah ada dugaan ini juga menyangkut orang-orang yang ada bekerja di sana gitu Pak? Orang dalam gitu? Nggak ada. Warga DKI Jakarta membantah pernyataan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyebut penjara aset rumah susun sewa sederhana Marunda sudah diproses hukum. Mereka mengaku bingung apa sebenarnya yang dimaksud PJ Gubernur DKI Jakarta sudah diproses. Mereka mengaku tidak mengetahui itu siapa dan belum ada penangkapan. Pihak-pihak yang melakukan melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Itu sudah diproses di Polres. Kemarin para pelaku motifnya melakukan penjarahan? Ya saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjarahan, pencurian ya ditindak. Oke, apakah sampai saat ini belum ada pernyataan dari pihak kepolisian, baik Polsek atau Polres, terkait penangkapan pelaku penjarahan Rusunawa Marunda. Warga juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di balik semua itu, sebab penjarahan itu sama sekali belum ada yang dipidana meski melakukannya terang-terangan. Ibaratnya harus pindah, dalam arti pindah ini semata-mata dari pihak pengelola sendiri ngasih ibarat tempat yang lebih layak. Sebenarnya masalah di sini memang udah benar-benar udah nggak layak, apalagi ibaratnya semenjak kejadian robohnya gedung di C5, akhirnya kan kita semua kena ibaratnya, dan memang apa itu dari tes segi itu udah nggak layak sama sekali untuk tempat ini ya. Masyarakat berharap pemerintah dapat menangkap oknum besar di balik kasus penjarahan ini.
agar semuanya segera terungkap, dan jika sudah tertangkap, polisi segera mengumumkannya ke publik. Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan sejumlah oknum yang mencuri aset-aset Rusunawa Marunda telah ditangkap. Namun, kembali muncul kabar fasilitas Rusunawa Marunda Klaster C mulai dari kabel, kusen hingga wastafel hilang digondol maling. Sebelumnya, Klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023. Pak Asbang sudah koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat. Ya harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum. Ya. Ada beberapa yang sudah mau diproses. Pak, itu kan penjarahannya terus terjadi ya. Apa ada rencana untuk pembongkaran rusun di di Klaster C itu? Enggak ada. Ya pelakunya kita tangkap aja. Besi atau trali balkon, kabel, aluminium, kusen, kloset, wastafel, pintu dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling. Tidak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, dan kabel di dalamnya. Aksi penjarahan ini makin marak terjadi usai penghuni Klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kan untuk masalah pintu-pintu akses masuk ke unit itu udah kita tutup, kita gembok, kita las, bahkan kita kerjasama dengan teknisi, kita las-lasin tuh pintu, semua pintu kita las, dan juga udah kita garis polis line apa segala macam supaya nggak ada warga masuk ke situ untuk. Nah cuman karena keterbatasan kami sebagai keamanan dan juga akses masuk itu dari sudut mana aja bisa gitu loh terkait masalah blok C itu. Penjarahan Pak Asbang sudah koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat. Ya harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum. Ya. Ada beberapa yang sudah mau diproses. Pak, itu kan penjarahannya terus terjadi ya. Apa ada rencana untuk pembongkaran rusun di Klaster C itu? Enggak ada. Ya pelakunya kita tangkap aja.